Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil pagi hari ini dikutip dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai ayat 42. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, bacaan Injil ini dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengikut Yesus dan keluarga. Dalam ayat 37 ini, sebelum Yesus menetapkan syarat untuk mengikutinya, Ia mengingatkan setiap orang untuk menimbang dan memutuskan akan kesanggupannya. Masing-masing pribadi keputusan untuk ikut Yesus dapat menghancurkan ikatan-ikatan keluarga yang dibentuk atas ikatan manusia. Syarat pertama tersebut sepertinya tidak manusiawi. Sepertinya tuntutan ini bertentangan dengan perintah mengasihi dan menghormati bapak ibu. Nah, apakah Yesus anti keluarga? Tentunya tidak. Buktinya dalam Matius bab 15 ayat 4 sampai dengan ayat 6 yang sangat menekankan hormat pada ayah ibunya. Kalau demikian, mengapa Yesus bersikap begitu radikal? Sikapnya itu dapat dijelaskan begini. Dari satu pihak, Yesus mau menegaskan prioritas urgensi kerajaan Allah. Dari pihak lain, Ia mau mendobrak keterikatan berlebihan pada keluarga yang memang nyata di kalangan Yahudi pada saat itu. Kedua, pengikut Yesus siap kehilangan nyawanya. Ayat 38 sampai dengan ayat 39. Ayat ini boleh dipandang sebagai semacam komentar Yesus mengenai perintah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Yang sungguh orisinal ialah perintah bahwa mengasihi Allah disamakan dengan mengasihi atau mengikuti Yesus. Yang ketiga, pengikut Yesus dan upahnya. Ayat yang 40 sampai 42. Ucapan Yesus dalam bagian ini berkaitan erat dengan apa yang sudah dikatakan dalam Matius bab 9 ayat 38. Mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dan Matius bab 10 ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Yang terpenting dalam bagian ini ialah kesamaan gagasannya. Dalam bab 10 ayat 40 ditegaskan kesatuan yang ada di antara orang yang mengutus dengan orang yang diutus. Ayat-ayat selanjutnya terdapat dalam bab 10 ayat 41 sampai dengan 42 membicarakan hubungan antara menyambut utusan dan upah yang terjamin baginya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ajaran Kristiani mengajak orang mendekati kehadiran ilahi dan membiarkan diri menjadi tempat baginya.
Ingin menjadi murid Yesus? Bila tetap bermaksud menampilkan diri sendiri, beserta ikatan-ikatan yang membuat orang-orang yang dilayani kurang bisa menerima imbalan yang dijanjikannya, pada ayat 40-40 tadi, Injil hari ini dapat dipakai gereja dan kita semua untuk berkaca diri dan introspeksi dan melihat di mana saat ini kita sedang berada. Memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berarti mengutamakan kehendak-Nya dalam segala hal dan semua waktu yang dijalani. Hidup dalam penyerahan diri sepenuhnya dan bersedia terlibat dalam pelayanan dan kesaksian bagi kemuliaan nama-Nya. Sebagai keluarga Katolik, pastinya kita tidak dapat menganggap bahwa situasi keluarga kita sudah aman-aman saja. Tantangannya sekarang ini justru yang tidak boleh diabaikan. Bagaimana anggota keluarga kita sendiri yang tergoda dan terjatuh dalam pengingkaran dan penolakan iman kepada Tuhan Yesus yang sudah mereka terima sejak kecil. Mengapa demikian? 3 hal dapat disebut. Yang pertama, masalah lapangan pekerjaan. Yang kedua, masalah teman hidup atau perkawinan. Yang ketiga, karena kesuan atau kesuam-suaman kuku kerohanian kita. Selamat berkarya, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin.